Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang militer dan keterlibatannya dalam politik, termasuk orientasi, hubungan dengan sipil, serta studi kasus yang ada di Indonesia dan juga di negara lain. Jadi, secara umum, militer dalam bahasa Inggris disebut sebagai military yang merujuk pada the soldier, alias prajurit atau tentara. Tapi, lebih luasnya lagi, militer itu tidak hanya soal orang yang pegang senjata aja. Militer merujuk pada seluruh hal yang berkaitan dengan angkatan bersenjata, yaitu organisasi yang terlatih dan dipersenjatai untuk menjaga negara menghadapi ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Jadi dalam sistem demokrasi, militer diharuskan untuk menjaga pertahanan eksternal, sedangkan untuk pertahanan internal itu diserahkan kepada kepolisian. Jadi apa sih pertahanan eksternal itu? Pertahanan eksternal itu adalah upaya untuk menjaga negara dari ancaman negara luar, seperti gencatan senjata dari negara luar, serangan udara atau laut dari negara luar, dan juga invasi militer dari negara luar. Lalu apa sih pertahanan internal? Jadi pertahanan internal itu adalah upaya dalam menjaga stabilitas dan keamanan di dalam negara. Contohnya itu menangkap para pelaku kriminalitas seperti pelaku pembunuhan, narkoba, dan juga pencurian. Dan juga untuk mengamankan dari aksi-aksi demonstrasi dan upaya unjuk rasa. Namun pada kenyataannya banyak negara-negara yang memiliki keterlibatan militer dalam ranah politik dan juga pemerintahan. Contohnya negara kita, lalu negara Amerika, dan juga negara Cina, dan juga Korea Utara. Militer juga punya orientasi tertentu yang mempengaruhi perilakunya. Ada 3 jenis orientasi militer. Yang pertama yaitu prajurit profesional. Mereka netral, loyal, tunduk pada negara, serta pada hukum. Contohnya seperti militer di Amerika Serikat yang tetap berada di bawah kendali sipil walaupun mereka mempunyai kekuatan yang besar. Yang kedua yaitu prajurit pretorian. Militer yang ini cenderung intervensi politik pada saat sipil lemah. Contohnya seperti kudeta di Thailand pada tahun 2006 serta di Myanmar pada tahun 2021 yang kembali dikuasai oleh militer. Dan yang ketiga yaitu prajurit revolusioner. Biasanya lahir dari gerakan revolusi. Contohnya seperti TNI pada saat awal kemerdekaan di Indonesia. Kalau kita melihat unggulannya, menurut Herman Wiener dan Arby Sanit, militer mempunyai kekuatan lebih karena terorganisir, disiplin, sentralisasi komando, dan komunikasi internal yang efektif. Dan tentu saja militer punya monopoli penggunaan senjata. Ini menjadikan mereka kekuatan strategis dalam berpolitik. Masuk ke hubungan militer dengan sipil. Dalam sistem pemerintahan terdapat 2 pola besar. Yang pertama, demokrasi liberal, yaitu militer tunduk kepada sipil. Contohnya seperti Amerika dan juga Jerman. Yang kedua, rezim otoriter, yaitu militer dominan. Contohnya seperti yang ada di Mesir dan juga yang ada di Korea Utara. Dari segi rekrutmen, militer Indonesia berasal dari 4 sumber awal. Yang pertama, mantan PETA, yang kedua, mantan KNIL, yang ketiga, Laskar Pemuda, dan sipil yang bergabung saat revolusi. Inilah kenapa militer kita di masa awal kuat secara emosi dan historis terlibat dalam politik. Hunting dan juga membedakan 2 jenis kontrol. Yang pertama, subjective civilian control, yaitu sipil terlalu dominan, tetapi militer bisa jadi dipolitisasi. Kedua, objective civilian control, militer profesional dan netral, tetapi tetap memiliki posisi yang netral. Tetapi sejak era reformasi, konsep dui fungsi ABRI mulai dihapus. Militer diarahkan kembali menjadi profesional. Namun, tantangan tetap ada karena secara politik banyak aktor dari militer masih aktif. Misalnya, seperti pemilihan kepala daerah yang diikuti oleh banyak pensiunan jenderal. Nah, jadi kita lanjut nih ke pembahasan yang paling penting. Mengapa militer tertarik ke ranah politik? Jadi, militer tuh sering merasa kalau mereka memiliki sikap nasionalisme yang tinggi, rasa kedisiplinan yang tinggi dibanding dengan politisi sipil. Nah, karena bagi mereka politisi sipil tuh tidak tegas lah, karena mereka sering melakukan kesalahan, sering korupsi. Nah, itulah mengapa militer tertarik ke dunia politik dan ingin mengambil alih dunia politik. Namun masalah ini bisa menjadi serius kalau militer ikut campur tangan di dunia politik. Karena kalau militer ikut campur dalam dunia politik bakal menjadi otoritarianisme. Contoh keterlibatan militer dalam pemerintahan sipil secara tidak langsung juga terjadi baru-baru ini, saat TNI membantu pengamanan wilayah konflik di Papua. Dari kejadian ini, banyak yang mengkritik bahwa militer terlalu dominan.
bahkan melebihi peran polisi dalam urusan domestik.